bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Pak Alawi yang ada di Indonesia itu tidak tahu nasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu dan lain sebagainya. Saudara, beliau bingung, saudara. Sebentar, kita akan menjawab keresahan beliau. Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Pak Alawi yang ada di Indonesia itu tidak tahu nasab. Habaib. Saudara, beliau bangun tidur, ini baru ngonten, baru bangun tidur kayaknya ngonten ini. Saudara pasah dungo, saudara. Beliau baru bangun tidur, kemudian ngonten, kemudian beliau resah. Beliau bingung, saudara. Beliau bingung kenapa? Saudara. Bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Pak Alawi yang ada di Indonesia itu tidak tahu nasab. Saudara, wajar beliau mengeluarkan statement begini, saudara. Bang Pasah ini bingung, saudara. Baru bangun tidur, saudara. Beliau tidur-tidur mimpi Fakih Mukaddam, saudara. Kemudian beliau mungkin dapat wangsit dari Fakih Mukaddam, saudara. Kemudian beliau membuatkan konten, saudara. Tetapi beliau nggak nyambung, saudara. Nggak nyambungnya di mana, saudara? Mari kita dengarkan sekali lagi, saudara. Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame katanya Pak Alawi yang ada di Indonesia itu tidak tahu nasab. Saudara, kita tahu bahwa rame kisruh nasab ini bukan mengatakan Ba'alawi tidak tahu nasab, saudara. Tetapi nasab Ba'alawi itu terputus 550 tahun, saudara. Alias nasab Ba'alawi kaum habaib ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun, saudara. Bukan tidak tahu nasab, saudara. Wajar beliau mengatakan begini karena beliau sedang kebingungan, saudara. Ya, saudara, selama ini Kiai Imad dan juga kiai-kiai yang lain yang setuju dengan tesis Kiai Imad, tidak ada yang mengatakan habaib tidak tahu nasab, saudara. Tetapi nasab habaib terputus, saudara. Bukan tidak tahu nasab, saudara. Mungkin saudara Pasah harus lebih banyak menonton video-video Kiai Imad, saudara. Supaya saudara Pasah faham, saudara. Tolong, saudara. Begitu, saudara. Ya. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu. Banyak yang bohong, banyak yang dusta, saudara. Ente kemana aja, saudara? Sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Nah, itu jadi masalah itu. Kemarin kemana aja? Kemana aja, saudara Pasah? Saudara Pasah, kemana aja? Ya, kemana aja, saudara? Saya nggak mau begini. Ini mau Pasah palsu kah? Mau Pasah asli kah? Mau mirip Pasah kah? Pokoknya Pasah di sini. Dan saya tidak menyebutkan Pasah, tapi menyebutkan Pasah, saudara. Ya, saya tidak menyebutkan Pasah, tapi saya menyebutkan Pasah. Saudara. Ini Pasah dungu, saudara. Faham ya? Faham. Kemana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Nah, kemana Anda? Dari mana Anda? Siapa itu? Mana itu? Kenapa sekarang baru rame? Anda aja baru bangun. Udah lama rame ini. Udah sekian puluh tahun, ratus tahun yang lalu rame. Bahkan senyap karena tidak ada. Anda kemana? Lucu ini orang. Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Katanya nggak boleh simpen di hati. Unak-unak harus dikeluarkan. Apalagi menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar. Ente kemana aja, saudara? Jangan ajak orang-orang. Apalagi kalian begitu. Kita nggak ngajak orang. Enggak, Kiai Imad nggak pernah ngajak saya. Kiai Imad nggak pernah ngajak yang lain. Kita terpanggil. Ya, kita orang yang punya akal, punya pikiran, punya otak. Kita nggak perlu diajak. Kita nggak perlu didoktrin. Kita nggak perlu diancam-ancam.
Kita nggak perlu ditakut-takuti dengan kualat. Beda dengan mukibin. Kami orang-orang yang punya akal. Nggak diajak pun kami ikut sendiri. Mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan, saudara. Bikin statement, terus disebarluaskan statement kalian. Ya statement itu ya harus disebarluaskan biar yang lain tahu. Kami nggak ngajak-ngajak. Untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah hal yang bagus, yang benar, yang baik, ya amar ma'ruf nahi mungkar ya harus disebarkan, saudara. Masa saya cuman di kamar mandi, masa saya cuman di kamar istri, kan nggak mungkin, harus disebarkan, saudara. Seperti Anda ini baru bangun tidur, tahu-tahu udah heran, udah bingung, saudara. Ini zaman teknologi, saudara. Semua bisa disebarkan ke ruang publik. Semua bisa dibahas di ruang publik. Lah Anda kemana aja, saudara? Ya. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab? Nah, itu juga berlaku untuk Anda, saudara. Kalau ternyata kami benar, gimana, saudara? Kami tidak mau salah, saudara. Kami tidak mau lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nggak mau. Mencintai nggak boleh salah. Takutnya nanti kalau saya mencintai istri Anda bagaimana, saudara? Tahu-tahu saya cinta sama istri Anda, saudara. Bahaya, saudara. Nggak mungkin saya mau pun seperti itu. Ya, saudara. Bahaya, saudara. Jadi kalau misalnya kami benar gimana? Ternyata kami benar. Habibnya yang salah. Tidak terkonfirmasi 550 tahun. Mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bagaimana, saudara? Ternyata Kiai Imad benar misalnya. Karena kami tidak menganggap kebenaran itu milik kami. Dan kami nggak percaya kalau kebenaran itu juga milik Habib. Saudara, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau misalnya ternyata Habibnya ngedobol, ngebohongi kami, cucu Nabi palsu, terus Kiai Imad yang benar, itu gimana? Ternyata Kiai Imad benar, sesuai dengan ajaran, apa yang dilakukan oleh beliau sudah tepat dan ada dalilnya. Gimana, saudara? Berarti antum sudah mengabaikan ajakan, ya, sebuah ajakan untuk kebenaran, saudara. Anda nggak bisa, saudara, memaksakan kebenaran sendiri. Kami pun nggak memaksakan Anda. Kiai Imad nggak pernah memaksakan. Justru sebaliknya, saudara. Rasul, ketika kalian tidak mengaku itu, apa pertanyaannya sih ya? Kalian jawab di hadapan Rasul. Ketika kalian tidak mengaku itu, apa pertanyaannya sih ya? Nggak malu. Justru kami itu takut dan juga malu. Ketika nanti menghadap Rasulullah, ketika ditanyakan, wahai umatku, kenapa engkau tidak memberantas orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucuku? Kenapa engkau enggak meluruskan orang-orang yang menyesatkan umat dengan mengatasnamakan namaku? Kenapa kalian diam saja ketika ada orang-orang yang berdusta mengatasnamakanku? Bukankah sudah ada ulama, sudah ada Al-Quran, sudah ada sunnahku yang kutinggalkan? Kenapa kalian tidak beramar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kalian takut dengan ancaman para penipu? Ya ummati, bagaimana? Saya takut, saya malu. Saya takut tidak bisa mempertanggungjawabkan amalan saya. Saya tidak mau seperti itu nanti. Kenapa kamu berbelok daripada Al-Quran, berbelok daripada sunnah, berbelok daripada ulama-ulama yang sebenarnya ulama-ulama yang wara'? Kenapa? Kenapa kamu justru mengikuti kesesatan orang-orang yang membangga-banggakan nasabnya, padahal jelas orang-orang yang setiap hari suka sekali membangga-banggakan nasabnya, mereka itu adalah orang-orang jahiliyah. Bukankah aku telah diutus oleh Allah untuk memberantas orang-orang jahiliyah supaya umat-umatku menjadi cerdas,
ku ajak semuanya untuk belajar supaya mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan. Bagaimana saya harus menjawab Bang Pasah? Kalau Nabi bertanya, kenapa kau diamkan kemungkaran? Kenapa kau diamkan kemungkaran atas namaku? Kenapa kau diamkan orang-orang yang berdusta yang mengatasnamakan namaku dan nama Allah? Kenapa? Kenapa, saudara? Terus gua jawab gimana? Bang Pasah? Gua jawab gimana? Kalau misalnya Kiai Imad benar dan Habib salah. Kalau misalnya ditanyakan, kenapa saya tidak mengakui nasab mereka? Kenapa saya tidak mengakui Habaib itu sebagai cucu Nabi? Saya gampang aja menjawabnya. Yang pertama, nggak punya akhlak. Yang kedua, ilmunya menyesatkan, tidak sesuai dengan sunnahmu, tidak sesuai dengan ajaranmu, tidak sesuai dengan apa yang engkau ajarkan ya Rasulullah. Gampang jawabnya. Saya mati nih, tiba-tiba ditanya nanti di alam barzah ataupun di yaumil mahsyar, ketemu saya dengan Rasulullah. Ya ummati, kenapa kamu tidak mengikuti anak-anak cucuku yang bernama Habib? Saya tanya lagi balik, ya Rasulullah, apakah itu anak cucumu ya Rasulullah? Naam, tetapi mereka tidak membawa ajaran seperti ajaranmu ya Rasulullah. Mereka tidak punya akhlak seperti akhlakmu ya Rasulullah. Mereka menyesatkan umat, mereka membodoh-bodohi umat, mereka mencari sumbangan untuk keuntungan pribadi ya Rasulullah. Gimana coba? Gitu saya jawab nanti sama Rasulullah. Kalau nggak percaya lihat nanti.